Tentu, mari kita telusuri kisah intelektual Hamid Dabashi, seorang filsuf dan kritikus budaya asal Iran yang tajam dalam kata-kata dan dalam pikiran. Saya akan membimbing perjalanan ini layaknya seorang narator yang ingin menyederhanakan pemikiran kompleks tanpa kehilangan daya ledak ide-idenya. Bagian I, awal kehidupan dan latar sosial. Hamid Dabashi lahir pada tahun 1951 di Ahvaz, Iran, sebuah wilayah yang saat itu berada dalam dinamika antara tradisi Islam yang kuat dan pengaruh modernisasi sekuler. Dabashi tumbuh pada masa ketika Iran sedang berada di ambang transformasi politik besar, yang kemudian memuncak dalam revolusi 1909. Namun sebelum revolusi terjadi, Dabashi sudah meninggalkan Iran untuk mengejar pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Ia mengambil sosiologi dan bidang humaniora sebelum menyelesaikan gelar PhD dalam bidang studi Islam dan budaya Timur Tengah di University of Pennsylvania. Bagian 2, menjadi intelektual di Amerika. Dabashi kemudian menetap di Amerika dan mengajar di Columbia University, New York. Disinilah ia tumbuh menjadi seorang pemikir yang tidak hanya menulis untuk jurnal akademik, tetapi juga hadir di ruang publik, mengkritik kolonialisme, imperialisme, dan perusakan identitas melalui dominasi budaya. Tapi ia bukan sekadar aktivis atau sejarawan. Dabashi adalah filsuf budaya, karena ia berupaya menjelaskan bagaimana pengetahuan, kekuasaan, dan representasi saling membentuk siapa kita. Bagian 3, perkembangan gagasan melalui karya-karya. 1. Authority in Islam. Dalam karya awalnya ini, Dabashi membongkar struktur otoritas dalam Islam, dari masa klasik hingga modern. Ia berargumen bahwa otoritas keagamaan tidak pernah sepenuhnya monolitik dan selalu terbentuk dalam tarik-menarik antara teks tradisi dan kekuasaan politik. Inti gagasannya, otoritas keagamaan bukan sesuatu yang netral, ia selalu berada dalam medan kekuasaan. 2. Theology of Discontent. Ini adalah karya kunci Dabashi yang melacak Islamisme modern dari para pemikir seperti Sayyid Qutb, Ali Shariati, hingga Khomeini. Ia melihat bahwa Islamisme bukan kebangkitan agama, tapi ekspresi politik dari ketidakpuasan sosial. Disinilah ia menekankan bahwa teologi bisa menjadi senjata politik, bukan sekadar doktrin teologis. 3. Post-Orientalism. Setelah terinspirasi dari Edward Said, Dabashi menawarkan gagasan post-Orientalism. Kita perlu melampaui kritik terhadap representasi Timur. Kita harus membangun cara berpikir sendiri dari dalam dunia Islam, bukan dari pantulan lensa Barat. Ia mengkritik para intelektual kolonial, bahkan yang Muslim, yang tanpa sadar masih memakai bahasa dan kategori Barat dalam membaca dunia Islam. 4. Brown Skin, White Masks. Dalam buku ini, Dabashi mengangkat ide dari Frantz Fanon dan mengkritik elit intelektual Muslim yang mencari validasi dari Barat. Seolah-olah untuk diakui cerdas, mereka harus bersikap seperti orang kulit putih, berpikir dalam logika Barat, dan menjauhi akar budaya sendiri. 5. Iran, A People Interrupted. Buku ini adalah sejarah intelektual Iran modern yang dilihat bukan dari perspektif kekuasaan negara, tetapi dari perspektif perjuangan rakyatnya. Penyair, pemikir, aktivis. Ia mengubah narasi Iran menjadi sebuah kisah kebudayaan yang tertindas dan bangkit terus-menerus. Bagian 4, siapa yang menginspirasinya? Dabashi adalah murid spiritual dari beberapa tokoh besar. Edward Said memberinya alat untuk membaca relasi kekuasaan dalam representasi budaya. Ali Shariati menginspirasinya untuk berpikir tentang Islam sebagai kekuatan pembebasan sosial. Frantz Fanon memberinya kerangka untuk memahami psikologi penjajahan dan perlawanan. Jalal al-Ahmad dan Ahmad Fardid, para intelektual Iran yang mengkritik Garbzadegi. Terbaratkan. Ciri gagasan khas Hamid Dabashi, aspek penjelasan. Kritik terhadap representasi Barat menolak pembacaan Islam dengan kacamata kolonial. Islamisme sebagai wacana politik tidak dilihat sebagai doktrin ilahiyah, tetapi alat artikulasi ketimpangan sosial. Kebudayaan sebagai medan perjuangan. Sastra, puisi, film adalah bagian dari filsafat perlawanan. Intelektual dekolonial. Menyerukan agar Muslim membebaskan pikiran dari persetujuan diam-diam terhadap Barat. Bahasa sebagai medan kuasa. Cara bicara dan menulis menentukan siapa yang berhak bicara dalam percaturan dunia. Kesimpulan, apa yang kita bisa pelajari? 1. Menulis adalah bentuk perlawanan, kata Dabashi.
Karena siapa yang menguasai narasi, menguasai makna. Islam bukan hanya agama, tapi juga medan perjuangan simbolik antara dunia yang menjajah dan yang dijajah. Tiga filsafat bukan hanya logika, tapi juga puisi, film, dan kemarahan atas ketidakadilan. Jika kamu ingin, kita bisa lanjutkan ke penjelasan buku Post-Orientalism bab demi bab, cara Dabashi membaca film-film Timur Tengah sebagai wacana politik. Perbandingan Dabashi dengan Edward Said, Ali Shariati, atau Wael Halak. Mau lanjut ke bagian mana?